Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita laksanakan kajian subuh, ya, kajian tematik tentang pentingnya pendidikan agama Islam, ya, dengan narasumber Alhamdulillah sudah hadir Pak Haji Eko Surbiantoro, Dr. Andes MPDI. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita menghadiri kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan anugerah pada hari ini. Maka kembali kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita seluruhnya untuk menapaki alam dunia ini. Tidak berpanjang, mari kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Gona Rica. Ya, dipersilahkan Teh Gona. Nuhun pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 33. Baik, selanjutnya kepada Mukarrom Ustadz Eko untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mangga dihaturanan Pak. Nah, atur nuhun. Hapunten ya teh abdi laptopna bermasalah yang HP. Mangga mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh ini atas nikmat Allah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu, kita duduk bersama dalam rangka tafakuh fiddin yang mudah-mudahan ini menjadi bentuk pengabdian kita, bentuk ketaatan kita, bentuk kehuduan kita kepada Allah dalam rangka kita mencari ilmu, dalam rangka kita menambah keyakinan kita, memperkuat keimanan kita. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Hasim beberapa hari yang lalu menghubungi saya, kita ketemu di jalan ngobrol, kemudian saya juga sering ikut sekali-kali saya mendengar ada kegiatan di Fakultas Hukum, saya diminta untuk menyampaikan berbagi tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan agama Islam ini adalah hal yang sangat penting, ya. Jadi penanaman agama bagi kita semua dan juga bagi keturunan kita ini adalah hal yang amat penting. Mengapa? Karena Allah berfirman ya, dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi target kita, cita-cita kita, harapan kita semua dalam hidup ini ialah bagaimana kita bisa ya menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah tentu, yaitu dengan ketakwaannya. Kemudian cita-cita hidup kita ini adalah bukan memang hidup di dunia ini saja. Hidup ini adalah perjalanan. Ya, kehidupan dunia ini adalah mazra'ah. Ya, dan kita akan mengetam panen kita itu
dari amal kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini. Sehingga sangat perlu kita untuk senantiasa mentadaburi, senantiasa kita mendalami, dan tentu bukan hanya sekedar sebagai ilmu saja yang kita pahami, tapi menjadi alat, menjadi sarana, menjadi target, menjadi standar ketika kita beramal. Bapak dan Ibu sekalian, saya tampilkan sebetulnya sudah saya kasih ke Pak Hasim. Kalau Pak Hasim mungkin bisa share untuk materinya. Saya ingin berangkat dari sabda Nabi, hadis Nabi, ya, yang mana Allah berfirman, Nabi bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Kata Nabi, barang apabila Allah menghendaki kebaikan dari seseorang, maka Allah akan berikan padanya pemahaman dalam urusan agama. Tentu urusan agama ini adalah sesuatu yang tidak sempit, hanya ibadah-ibadah mahdoh saja. Tidak hanya bagaimana melaksanakan sholat, tidak hanya berbicara tentang saum, tidak hanya berbicara tentang zakat, sampai haji, ibadah-ibadah mahdoh, tapi tentu semua yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ya, jadi segala aktivitas yang kita lakukan menurut para ulama salaf yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan syariat dan diakui oleh masyarakat, itu adalah bentuk ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Nah, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu harus kita senantiasa sandarkan kepada pemahaman kita tentang agama kita ini. Ya, harus kita sandarkan pada akidah agama. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, "Mayuridillah biha khairan yufaqihu fiddin." Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan hadis ini, tentu kalau kita melihat teks hadis, kemudian kita lihat terjemahnya, seakan-akan yang dikatakan oleh Nabi ini, itu adalah hanya sebatas anugerah Allah saja. Hanya sebatas pemberian Allah saja kemampuan atau kemauan untuk memahami agama itu. Seakan-akan bahwa manusia, makhluk, itu tidak berdaya, yang hanya pasrah terima terhadap apa yang Allah anugerahkan. Ya. Mengapa? Para ahli hadis memberikan banyak pendapat dalam hal ini. Ya, yang pertama yaitu Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa seseorang yang diberikan kemampuan, yang diberikan kemauan, yang diberikan kepahaman tentang agama ini adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, menuntut kepada ketakwaan. Ungkapan Imam Nawawi mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, bihi fadilatal ilmi." Ya, itu adalah merupakan di dalamnya mencabut fadilatul ilmi, yaitu keutamaan, ya, keutamaan ilmu, wat tafaqquh, dan pemahaman fiddin, ya, dan pemahaman dalam urusan agama. Kemudian wal hasu alaihi, dan menuntut kepadanya, wasababuhu annahu qaidan ila taqwallah, yang mana pemahaman itu akan menjadi sebagai bentuk, ya, atau kesiapan dia untuk takwa kepada Allah. Jadi ilmu agama itu sebagai penuntun menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pendapat lain yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din, atau siapapun, ya, anna man lam yatafaqqah fid din, barang siapapun yang belum atau yang tidak memahami, ya, yang tidak mau memahami agama, dalam artian tidak mau belajar kaidah-kaidah agama, ayat ta'allam qawaidal Islam wa ma yattasil biha minal furu, atau dia juga tidak mau belajar tentang cabang-cabang syariat, maka ia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan. Tentu kita pahami, disinilah saya kira berangkatnya kita, kesadaran kita, dan harus kita tanamkan pentingnya kita mendalami agama ini. Yang pertama tadi untuk kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Ini kita berangkat dari hadis ini. Kemudian kita juga nanti akan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita lalui. Jadi inilah yang memberi inspirasi kepada kita semua bahwa tidak serta-merta kita hanya duduk manis, tenang, ya, dengan diam, Allah akan memberikan kebaikan begitu saja. Jadi harus ada usaha, harus ada keinginan, dan harus ada upaya dari kita semua bagaimana kita mendalami agama, bagaimana kita jadikan agama ini sebagai pola hidup kita, sehingga kita selamat menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, dan juga kita ya orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kesadaran inilah yang saya kira yang harus kita tekankan, ya, yang mungkin harus kita upayakan, yang harus kita sebarkan dalam kehidupan ini, sebagaimana tadi Qori mengatakan bahwa inilah konsekuensi kita sebagai makhluk yang Allah jadikan sebagai khalifah, ya, dan itu adalah kesanggupan manusia melakukan itu, ya, dan tidak diberikan kekhalifahan itu kepada makhluk selain, dan memang makhluk selain Allah, selain ada yang meminta, juga pada ayat yang tadi dibacakan itu ditolak juga oleh sebagian makhluk yang lain, dan manusia mau menerima itu. Nah, konsekuensi kita sebagai umat manusia, kita harus melakukan bagaimana kita memakmurkan dan kita meyakini bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, di mana perjalanan yang harus kita hadapi, yang harus kita tempuh, dan tentu dalam perjalanan ini yang harus kita pertanggungjawabkan pada berikutnya. Enggak, Kang Hasim, untuk berikutnya, punten. Ya. Nah, pentingnya pendidikan agama, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pendidikan agama ini tidak hanya kita hanya mengajarkan pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan, tapi kita ingin menanamkan, ya, menanamkan pembentukan karakter dan moral yang baik, ya. Bagaimana kita bisa menanamkan, mungkin saja kita berhadapan, mungkin kita hidup dengan anak-anak kita, cucu kita yang masih kecil, mungkin saja dunianya dunia bermain gitu. Tapi dalam dunia bermain justru kita juga harus menanamkan bentuk-bentuk kejujuran, bentuk-bentuk kesopanan, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ajaran agama kita, saya paling tidak Bapak Ibu bisa buka surat Luqman, ya, ayat 12 sampai 19, bahwa dalam surat tersebut itu adalah contoh real yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Yang pertama yang harus kita tanamkan kepada diri anak itu adalah akidah yang kuat, ya. Bagaimana kita harus mengajarkan bagaimana Luqman, ya, memberikan contoh kepada kita, menanamkan akidah kepada anaknya, yaitu tentang la tusyrik billah, inna syirka ladulmun adzim.
hal yang pertama yang ditanamkan dalam agama kita ini, materi-materi yang kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, yang paling pertama dan utama ialah bagaimana kita bisa menanamkan, bagaimana kita harus tanamkan kekuatan akidah pada anak-anak kita. Ya, sebagaimana Luqman ajarkan ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Saya kira ini menjadi kesepakatan bagi kita semua dalam penanaman agama yang paling utama dan pertama yang harus kita ajarkan adalah tentang akidah. Nah, kemudian yang kedua, juga Luqman mengajarkan yang kita pahami, yang bisa kita sarikan dari surat Luqman tersebut, yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan syariah. Di dalam Al-Quran dikatakan akimis salat gitu ya. Bahasa Al-Quran yang Luqman ajarkan, yang Allah ajarkan kepada kita melalui Luqman itu merintahkan kepada anaknya untuk melakukan salat. Ya. Melakukan salat, yaitu ini adalah bentuk ajaran syariah, bagaimana dia bisa menjadi hamba-hambanya, bagaimana bisa menanamkan bahwa konsekuensi daripada keyakinan itu adalah ada perbuatan yang harus dilakukan. Sehingga ayat Al-Quran sering mengatakan aminu wa amilus salihah. Ketika dikatakan aminu atau berimanlah, maka ada perintah yang dilanjutkan yang senantiasa beriringan dengan amilus salihah. Ketika Al-Quran mengatakan amanu wa amilus salihah, ketika diperintahkan untuk kita meyakini, maka dilanjutkan dengan amalus salihah. Artinya ada konsekuensi logis, ya. Keyakinan yang menjadi keyakinan pada diri kita sebagai umat Islam itu ada konsekuensi logis kita untuk melakukan perintah-perintah atas keyakinan tersebut. Karena kita yakin Allah sebagai Tuhan kita, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beriman dan beramal saleh, maka kita diperintahkan untuk melakukan salat, kita diperintahkan untuk melakukan zakat, kita diperintahkan untuk saum Ramadan, kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Nah, kemudian juga yang ketiga, bahwa sumber ajaran dalam ajaran kita yang Luqman ajarkan melalui surat Luqman tersebut, yaitu tentang hal-hal yang berkenaan dengan akhlak. Ya, nah, ada yang katakan, ya, dikatakan dalam ayat tersebut, ya, sesungguhnya segala kebaikan sekecil apapun yang Allah tebarkan di atas bumi ini atau Allah lemparkan di udara, sekecil apapun Allah akan melihat dan Allah akan memberikan balasan. Nah, karakter ini, ya, saya kira ini adalah suatu penanaman kepada anak-anak kita bahwa kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, tapi kamu lakukan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat dan itu adalah kebaikan di hadapan Allah, maka Allah akan ada perhitungan. Allah akan memberikan hisabnya, ya. Min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat ya'ti bihallah. Kata Allah begitu. Ya, ini Luqman mengajarkan kepada kita. Sehingga nanti akan terbangun pada anak-anak kita yaitu karakter dan moral yang baik. Ya, bagaimana kita untuk senantiasa terus mendorong anak-anak kita, bagaimana kita terus ya memberikan kekuatan, bagaimana kita memberikan penegasan, bagaimana kita mengajarkan segala hal sekecil apapun dapat dilakukan dan menjadi keyakinan bahwa apa yang kita lakukan Allah ya'ti bihallah. Allah akan memberikan perhitungan-perhitungannya. Kemudian poin yang kedua, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Ya. Bahwa ajaran kita ini adalah, agama kita ini adalah agama yang juga menanamkan moral. Ya, ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan, dan itu adalah menjadi kewajiban-kewajiban kita.
Ya, bagaimana kita menyikapi terhadap kepemilikan, bagaimana kita menempatkan diri di dalam masyarakat, di dalam keluarga, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban-kewajiban kita kepada anak. Ketika ada kewajiban-kewajiban, maka ada hak. Ya. Nah, agama kita mengajarkan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang menjadi hak dan kewajiban bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, membantu memahami nilai-nilai agama dan etika. Ya, kembali lagi kepada surat Luqman yang dikatakan, Luqman mengatakan kepada anaknya, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Luqman mengajarkan kepada putranya, waqsid, ya, biasa-biasalah, ya, biasalah dalam berjalan, waqsid fi masyika waghdud min sautika, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk senantiasa rengkuh, ya, hormat, ya, terhadap sesama, tidak kita berbuat berlebihan sehingga menunjukkan kesombongan pada diri kita. Ya, tidak takabur dalam istilah agama kita, merasa ujub, ria, ya, anania. Ini Allah yang tidak menghendaki itu. Ya, agama kita begitu mencela kepada pekerjaan-pekerjaan dalam rangka apa? Ketika kita ingin, ya, dalam rangka ujub kepada sesama. Ini dapat kita sarikan Bapak dan Ibu, nanti bisa menjadi bahasan, bisa menjadi pendalaman dalam kajian kita ini. Bapak Ibu nanti bisa melihat surat Luqman tadi katakan, ya, dia berbicara tentang akidah, dia berbicara tentang syariah, dia juga berbicara tentang akhlak dan lain sebagainya. Kemudian yang poin yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Ya. Ini menjadi janji kita. Ada konsekuensi tadi. Ketika kita mengatakan amanah, maka kita harus beramal saleh. Ya. Di dalam surat kita juga senantiasa kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa segala aktivitas kita, hidup kita, mati kita, itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana keyakinan kita ini harus kita wujudkan dalam bentuk pengakuan, di mana segala apa yang kita lakukan harus betul-betul kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga mengatakan, walanabluwannakum, ya, dan Allah uji kehidupan dan kematian kita itu. Kemudian apa? Untuk Allah melihat siapa yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi ini adalah bentuk komunikasi, ini adalah bentuk hubungan muamalah kita dengan Allah, dan juga kita membangun muamalah kita dengan sesama. Katakanlah Bapak Ibu sekalian, kita melakukan ibadah saum, kita dalam ketika kita sadari, ketika kita pahami, ibadah saum yang kita lakukan itu adalah betul-betul implementasi, betul-betul ajar, bentuk yang mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, dan sekaligus bagaimana kita juga bermuamalah dengan sesama. Ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan untuk kita saum. Dalam waktu yang bersamaan ketika kita melaksanakan ibadah saum, disitulah kita rasakan betapa berat lapar itu, betapa berat ketidakadaan itu. Para ulama mengatakan dalam suatu ungkapan, saum, laparnya orang yang saum itu jelas waktunya. Ya. Tapi laparnya orang yang tidak punya itu tidak pernah kenal dengan waktu. Saum kita yang kita lakukan dalam 1 bulan, dari sejak fajar sampai dengan maghrib, itu jelas waktunya. Ya, dan itu bersifat teratur sekali.
Tapi laparnya orang yang tidak punya, laparnya orang yang miskin, laparnya orang yang fakir, itu tidak pernah jelas waktunya. Ya. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana berkenaan dengan zakat, dengan kurban. Ya, ini adalah bentuk ya hubungan, ya, ini membangun hubungan kita baik dengan Allah dan sesama manusia. Jadi semua ajaran kita, semua perintah yang kita eh, harus kita lakukan, yang Allah perintahkan melalui Quran maupun melalui Al-Hadis yang Nabi contohkan, itu semua adalah mengandung bagaimana membangun hubungan baik antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Ketaatan kita kepada Allah adalah ketaatan yang kita lakukan, tapi juga memberikan pelajaran kepada kita untuk kita senantiasa baik dengan sesama kita. Ya, hampir semua apa yang kita lakukan, ibadah umroh yang kita lakukan, ibadah haji yang kita lakukan di sana, ini juga semua memberikan pelajaran kepada kita bagaimana untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita, muamalah kita dengan Allah, sekaligus juga muamalah kita dengan sesama. Enggak, Kang Hasim, dilanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang tafakuh fiddin dan mentafakuhkan ya anak-anak didik kita, yang pertama bagaimana kita mengimplementasikan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kamu sekalian di dalam hadis, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita membaca Al-Quran, mungkin dari bacaan. Kemudian dari Al-Quran kita pahami. Dari pemahaman itu mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tadaburi dari Al-Quran itu, kemudian kita nanti ajarkan juga. Ya. Dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bentuk atau perjalanan hidup kita, aktivitas kita, ya, baik kita di rumah, di mana saja, anak-anak kita juga, ini mengintegrasikan nilai-nilai agama, ya, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan, atau mungkin dalam pendidikan. Mungkin dunia anak kita, mungkin dunia bermain ketika anak-anak kita kecil dulu, tapi tetap tanamkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, bagaimana nilai-nilai penghargaan kepada sesama. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita suatu hal untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan, tapi dalam waktu yang bersamaan bagaimana kita mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang pandai mendengarkan. Ya. Nah, ini integrasikan nilai agama ini dalam segala hal, saya kira banyak hal dan banyak modelnya, dan kita memungkinkan untuk melakukan itu, dan itu adalah penanaman yang mungkin kita tidak langsung, tapi kita akan dirasakan apa yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, mendorong diskusi dan refleksi nilai-nilai agama, ya. Jadi supaya tidak suwung, apa suwung itu ya, kosong dari nilai gitu ya. Ketika kita mungkin di sekolah-sekolah ini, Bapak Ibu sekalian, musim kurban itu melibatkan banyak hal. Para siswa tabungan dengan angka yang tidak besar, tapi dalam satu kelas bisa terkumpul menjadi apa ya, menjadi nilai harga kurban untuk kambing. Ini dibuka bentuk diskusi-diskusi, diberikan pemahaman-pemahaman, ya, diberikan pandangan-pandangan dalam kita melaksanakan ibadah itu, bukan hanya bentuk ta'abud saja yang kita lakukan, tapi ada nilai-nilai, ada refleksi nilai agama dari yang kita lakukan. Ya. Bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa bekerja sama
anak-anak di sekolah kemarin itu, eh, saya di beberapa sekolah mendatangi, kemudian kita memberikan pengarahan-pengarahan berkenaan dengan pentingnya ibadah kurban. Mereka bersama-sama bergotong royong, ya, membungkus daging, kemudian membagikannya. Padahal uangnya dari mereka. Ini saya kira bentuk-bentuk yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat juga adalah menyediakan contoh dan teladan penerapan nilai agama, ya. Jadi bentuk contoh, ya. Jadi uswah, bahasa Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Allah, ini semua kita harus menjadi uswah, ya, bagi anak-anak kita, bagi anak-anak didik kita, sehingga nanti apa yang mereka lakukan, ya, segala tingkah laku, segala perbuatan itu atas dasar contoh yang dicontohkan dan memberikan pengalaman yang mendalam, ya. Jadi tidak cukup di dalam pendidikan itu hanya dengan kata-kata, dengan paksaan, dengan perintah dan larangan. Kita juga harus siap. Kita juga harus memberikan suasana bagaimana kita bisa menjadi contoh, ya. Dan lingkungan juga bisa kita desain, bisa kita buat supaya menanamkan kesadaran kepada anak didik kita tentunya. Nah, itu bentuk implementasi pendidikan agama yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian mengapa penting pendidikan agama ini? Ya. Yang pertama yaitu adalah membentuk karakter yang baik. Ya. Jadi agama kita itu untuk menanamkan karakter. Karakter apa? Seperti tadi yang dikatakan di dalam surat Luqman tadi. Waqsid fi masjika waghdud min sautika inna angkarol aswat la sautul hamid. Ya. Kemudian juga berbicara tentang amanah, tentang kejujuran, ya. Dalam hadis dikatakan iyyakum wal sid fa inna sidqa yahdi ilal jannah, ya. Kita diperintahkan jujur karena jujur itu adalah akan memberikan petunjuk, dan petunjuk itu akan menjadikan kita masuk ke surga. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan kamu berhati-hati dengan ketidakjujuran, karena ketidakjujuran itu akan membuat dosa, dan dosa itu akan menghantarkan kamu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita itu amanah, ya, tanggung jawab. Wah, ini perlu ini penanaman hal ini, ya. Kita tidak bisa dengan hanya alasan-alasan logis saja, tapi kita bisa menanamkan karakter-karakter ini melalui pendidikan agama, ya. Agama kita mengajarkan berusaha kamu, ya. Wa qul malu fasayarallahu amalakum. Ketika kita berbuat, ketika kita bekerja, tidak harus kita hanya ingin dilihat oleh manusia, tapi bekerjalah karena Allah. Karena Allah akan senantiasa melihat. Malaikat akan melihat. Manusia semua akan melihat. Dan itulah yang bentuk keikhlasan yang bisa kita kerjakan. Tanpa bahaya, ya, kalau sifat kesadaran itu hanya karena untuk dilihat. Tapi bekerja atas dasar keikhlasan, itu insya Allah nanti menjadi insan-insan yang muhsin. Ya, anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ya, kalau sudah tertanam pada diri anak, pada diri kita, bahwa kita beribadah itu anta'budallah ka'annaka tara, bahwa kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tara, ya, dan kita memang tidak bisa melihat, ya, nyata secara kasat mata keberadaan Allah. Tapi kita ada yakin bahwa Allah melihat kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan, bahwa Allah senantiasa melihat kita semua. Kesadaran inilah yang akan membangun rasa disiplin kita. Kesadaran inilah yang akan menjadikan ketulusan kita dalam melakukan segala hal. Dan kesadaran ini juga yang akan membangun diri kita menjadi tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah, ya. Jadi mudah-mudahan ini
kalau kita mengakui, kalau kita tertanam dalam diri kita, ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas saja. Kita sholat subuh karena memang sudah datang waktunya. Kita Ramadan, saum pada bulan Ramadan karena memang sudah datang bulan Ramadan. Kemudian kita juga mengeluarkan zakat karena memang waktunya untuk mengeluarkan zakat. Betapa hampa nilai ibadah yang kita lakukan kalau kita hanya melakukannya sebagai bentuk rutinitas. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita bisa sadar, kita bisa mau dan maksimal kita melakukannya ketika ada kesadaran pada diri kita, ya, akan kehadiran Allah, akan kesadaran bahwa ini adalah merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Kemudian juga untuk pentingnya ini adalah membangun hubungan dengan Allah tadi, muamalah kita dengan Allah melalui segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, yang Allah perintahkan dan betul-betul kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa indah kehidupan ini ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cita-citakan, bukan serta-merta itu adalah merupakan hasil kerja kita, tapi ada kesadaran bahwa di sana ada campur Allah, karena karunia Allah, karena nikmat Allah, karena rizki yang Allah berikan. Harta yang kita punya itu karena rizki yang Allah berikan. Jabatan yang kita punya juga adalah jabatan yang betul Allah berikan. Tapi tentu semua kesadaran ini akan membangun diri kita untuk kita senantiasa meningkatkan hubungan kita dengan Allah, hubungan muamalah kita dengan Allah. Kemudian yang keempat yaitu menghadapi tantangan hidup. Jadi, agama ini mengajarkan kita bahwa tadi juga kita telah bersama, tadi kita mulai bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'alul mauta wal hayata. Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah uji kamu sekalian segala bentuk kehidupan sampai kematian, keberadaan kita di dunia ini adalah ujian yang Allah berikan. Untuk apa? Ujiannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kamu berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ini Bapak dan Ibu sekalian bahwa semua itu Allah mempunyai kehendak terhadap kehidupan kita, maka tidak semua apa yang kita lakukan harus kita hadapi dengan bentuk pasrah atau juga jangan terlalu optimis, ya. Kehidupan ini ada Allah yang senantiasa memberikan keputusan dalam kehidupan kita. Saya sering mengilustrasi kepada teman-teman ketika belajar akhlak, bagaimana Allah memberikan rezeki. Ada dua toko yang bersamaan menjual barang yang sama dalam waktu yang sama dengan harga yang sama. Tapi ternyata di antara dua toko itu tidak semuanya sama mendapatkan barang yang terjual, ya. Mungkin punya langganan masing-masing, punya mungkin karena ada catatan tertentu. Dua toko yang sama yang menjual barang yang sama tidak mendapatkan harta yang sama, tapi tetap saja berbeda. Nah, inilah Allah memberikan rezeki kepada kita semua, ya. Nah, bentuk sabar dan juga bentuk tabah dan lain sebagainya itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kita diuji dengan dengan kehidupan ini, mungkin juga dengan harta, ya. Minal khaufi wal ju wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Al-Qur'an mengatakan, ya, Allah uji manusia dengan kelaparan, ya, dengan ketidakadaan buah-buahan, ya. Wa naqsi minal amwal, dengan kemiskinan dan sebagainya. Itu Allah ujikan, ya. Yang Allah yang sabar, Allah yang tabah, manusia yang tabah, yang sabar itu yang senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita diuji dengan kesabaran, dengan bentuk ujian, maka kita harus bersabar. Ya, ketika kita diuji dengan nikmat, ya dengan sesuatu yang menyenangkan buat kita, maka jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur. Ya, umat yang menjadi iri, ya itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi pernah mengatakan, ajaban li amril muslimin. Ya, betapa hebat kehidupan kaum muslim ini, betapa hebat kaum Nabi Muhammad ini. Mereka ketika diuji mereka bersabar, tapi ketika mereka diberikan nikmat mereka senantiasa bersyukur. Dan ini menjadi bentuk keirian dari umat-umat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Izin Pak Kemudian Ustadz, yang 5 terakhir, menit lagi Pak Ustadz. mangga. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran sosial, peduli kepada sesama dan juga lingkungan. Ini khairukum, ya, anfa'uhum linnas, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Kesadaran beragama, kesadaran kita terhadap agama ini juga bukan hanya kita baik dalam beribadah, bukan hanya baik secara pribadi, tapi juga baik kita di dalam kehidupan sosial. Ya, mengapa? Karena kita tidak bisa hidup di luar kebersamaan. Ya. Ustadz Pak Izal Adha itu sering mengatakan al insanu madaniyun bitab'i gitu-gitu ya. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa keluar dari dunianya gitu. Bahwa kita bergaul dengan kita katakan saja dalam kehidupan kampus, di mana di kampus itu ada teman-teman kita sesama dosen, ada tenaga kependidikan, ada mahasiswa, ada OB dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita bisa bergaul dengan baik. Ya, kalau dalam hadis dikatakan bentuk salam itu liwas masjigir alal kabir. Kapan salam itu diucapkan? Kecil-kecil atau orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Kemudian orang yang berkendaraan kepada orang yang sedang duduk-duduk di jalan. Ini adalah bentuk akhlak, ya, bentuk kepedulian, bentuk hubungan-hubungan sosial. Sampai Nabi mencontohkan, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha. Kata Nabi, kalau kamu memasak daging, tapi dagingnya sedikit, maka perbanyaklah airnya. Karena pada waktu itu Nabi mengatakan, air itu dibagikan itu. Walaupun zaman sekarang mungkin Pak Dekan akan protes. Cai we mungkin dibagikan teh ya, tanpa ada isinya gitu. Tapi Nabi mengajarkan seperti itu. Ini adalah bentuk hubungan sosial yang baik. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kesadaran kita dalam kehidupan sosial. Ini pentingnya pendidikan agama, jadi menjadikan kita menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang baik, yang jujur. Kemudian kita juga terbangun dalam diri kita bahwa kehidupan kita bukan hanya milik kita, tapi ada Allah yang mempunyai kehendak. Dan juga kemudian dalam kehidupan kita juga ajaran pendidikan ini berikan pengalaman kepada kita tentang kepedulian kepada sesama. Bahwa kita harus bisa membangun hidup yang sejahtera bersama, baik bersama, dan juga mendatangkan manfaat kebaikan bagi sesama. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Kita terus berusaha, terus berupaya mendalami ajaran-ajaran agama dan bisa kita jadikan sebagai alat hidup kita, ya, bekal hidup kita untuk kita bisa menjadi manusia-manusia takwa yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, dan kita menjadi manusia anfa'uhum linnas. Saya kira itu saja, Kang Adha. Mangga. Siap, atur nuhun Pak Ustadz atas pencerahannya ini, mengingatkan kembali tentang pentingnya pendidikan agama Islam ya. Utamanya yang bersifat mahdoh dan ghairul mahdoh. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada yang ingin berdiskusi atau bertanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mangga Prof. Pak Ustadz. Punten.
Jadi banyak hal ya yang terkait dengan apa namanya fungsi dari pendidikan agama. Jadi diantaranya kalau kita menjauh dari pendidikan agama atau tidak pernah mau belajar terkait dengan pendidikan agama, maka Allah akan menjauh dari kita gitu ya tadi kira-kira. Lalu tadi juga dicontohkan terkait dengan surat Al-Luqman, mungkin ada lagi dengan banyak ya, ada juga surat Yusuf gitu ya terkait apa namanya bagaimana cara kita berperilaku bersikap Betul. di dunia baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Nah, eh, ini kan tentu kita tidak bisa langsung ya Pak Ustadz ya bahwa Betul. akan sangat sulit kita belajar, kita mengetahui, memahami, lalu melaksanakan dan tataran yang melaksanakan implementasi itu agak sulit, apalagi nanti implementasinya harus dibarengi dengan keikhlasan, itu harus Ya. ikhlas, sangat sulit sekali. Bagaimana gitu ya tahapan-tahapan itu, gitu ya, tahapan-tahapan agar kita bisa selalu apa yang sudah kita ketahui dari ajaran agama itu dapat kita laksanakan dan tadi ya pelaksanaannya pun secara ikhlas gitu ya kita laksanakan. Itu yang pertama, lalu yang kedua itu terkait dengan misalnya betul ya betapa hubungan sosial itu harus harus kita jaga, harus kita perhatikan kesolehan sosial. Kenapa? Karena tadi dikatakan orang yang saum lapar, tapi saumnya orang yang saum ada dari awal juga sudah siap-siap. Jadi kadang-kadang tidak terlalu lapar ya, tidak terasa Iya. karena fisik kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Nah, tetapi betapa betapa akan sengsaranya orang yang kelaparan gitu ya, yang lapar gitu ya. Lalu melihat kemudian orang di sekitarnya kekenyangan gitu ya, betapa dia dia akan sengsara gitu, betapa dia akan campur baur ke rumah lapar, ningali batur itu bukti Dah. lapar we gitu kira-kira. Nah ini yang akhirnya mungkin menimbulkan kejahatan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, yang sedikit aja misalnya di suatu tempat gitunya eh, kebetulan misalnya ada yang belum makan, belum datang tadinya ternyata jadinya teh tenu dagang, tenu naon gitunya pas batur dibagi dahareun urang itu teh luar biasa lapar nanti beki lapar gitu ya kira-kira. Misalnya begitu ya. Nah ini teh gimana misalnya. Jadi artinya kan berarti betapa apa namanya harus ada kesolehan sosial di antara kita gitu ya. Nah, tetapi juga misal ketika kita bicara kalau di fakultas misalnya gitu ya ada acara apa, jangan-jangan misalnya anu tata laksana, anu satpam, teka bagian, gitu. Padahal anu sejen bararang gayem gitunya yang di bawah atau bagian. Nah, tapi juga kadang-kadang udah itu teh misalnya terkait dengan anggaran, oke di pas dengan sakit. Nah, terkait dengan hal-hal itu misalnya tentu kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya dan gitu ya kira-kira bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu baik dari dua-duanya berarti ya dua pihak dari yang beradanya dengan dari yang Tidak beradanya. gitu ya. Mangga Pak Ustadz, langsung Pak Ustadz. Enggak, tuh nuhun. Aduh, ini memang hal yang sulit ya, yang itu kan ditawarkan oleh Pak Dekan tuh tadi hal yang sulit. Ikhlas dulu, muamalah kita, akidah dulu yang kita pahami gitu ya. Tapi tentu eh, supaya kita tidak pesimis ya, karena eh, ma la yudrakuluh, ini ada ungkapan ma la yudrakuluh la yutrakuluh. Kalau kita tidak bisa melakukan semua hal, ya jangan sampai kita tinggalkan semuanya gitu. Ya, baik itu kita dalam beribadah ataupun dalam bersyukur. Ya, jadi kalau kita menjadi manusia yang paling malang, yang paling susah,
Jangan mengatakan seperti kita ini tidak pernah dapat nikmat gitu. Padahal nikmat itu ada. Sekecil apapun bentuk anugerah, nikmat yang kita terima dari Allah, jadikan itu sebagai sumber kesyukur kita kepada Allah. Gitu. Nah, sebesar apapun, sekecil apapun ketidakmampuan kita untuk berbuat, jangan ditinggalkan semuanya gitu. Ya, jadi tadi kalau Pak Dekan mengatakan mana heulanya, cenah gitu kira-kira. Mana dulu yang bisa kita lakukan, bisa kita tahu, bisa paham, bisa mengamalkan. Ya mungkin tidak sulit juga lah sekaku itu gitu ya. Jadi mana yang bisa kita lakukan sekecil apapun ya, tapi tentu nanti targetnya adalah kita melakukan sesuai dengan perintah dan tentu terbangun atas dasar keikhlasan itu tadi ya. Atau ikhlasnya dulu atau bekerjanya dulu itu yang tidak bisa dipilah-pilah ya. Jadi kalau kita kembali tadi ke ungkapan tadi itu kita mana yang mungkin kita bisa lakukan kita lakukan ya, sekecil apapun ya bentuk perbuatan atau apa karya kita, selama kita bisa kita lakukan sebaik mungkin gitu ya. Itu itu nanti Kang ada itu nanti diitukan itu gimana itu menafsirkan itu malayudrakuluh layutrakuluh itu. Saya agak agak balelol gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti jadi ada Kang Faiz gitu ya. Nanti bisa dijadikan bahan diskusi itu ya. Kita memahamkan bentuk kata-kata layudrakuluh layutrakuluh itu. Nah, kemudian yang kedua, ya betul tadi kadang-kadang antara kenyataan dengan harapan itu suka berbeda. Tadi Pak Dekan menyebutkan kita ada acara yang mungkin kita makan-makan, anggaran terbatas. Tapi ketika kita makan mungkin ada pihak lain yang melihat kita, tapi kita juga tidak bisa memberi gitu. Nah itu yang tadi kalau dikisahkan oleh Nabi ya, atau disebutkan di dalam hadis. Walaupun ini hal yang agak sulit juga diterima untuk saat ini ya, ketika kita mengatakan idza tabakta marokotan faaksir ma'aha. Nabi ketika masak apa ya, marakah itu di sana lauk pauk sih sebetulnya diartikan itu, bukan lahman. Ketika kamu masak lauk pauk tapi lauk pauk itu sedikit, katakan bukurnya sedikit, maka perbanyak airnya gitu. Nanti kalau kamu tercium yang apa yang kamu masak gitu, bagikan saja airnya gitu. Kalau zaman sekarang kan kuting-tingan merek cai wungkul cenah gitu ya. Ini juga kan saya kira berjalan dengan waktu. Beginilah kita memahami kehidupan, hal yang sulit gitu ya. Bukan artinya memang harus baik-baik ya, harus kita secermat mungkin ya. Bagaimana dua orang sahabat, anak dan ayah berjalan masuk kampung membawa apa, keledai ya. Ketika keledai itu ditaiki oleh anaknya, orang sekampung bilang, kok anak nggak tahu diri, ayahnya yang lebih tua suruh jalan gitu ya. Kemudian skenario-nya diganti, bapaknya yang naik. Masyarakat juga menilai bapak-bapak itu uyahan juga itu cenah. Dia naik keledai, naik kendaraan, anaknya suruh jalan. Nah, akhirnya terus berjalan dua-duanya. Semuanya berjalan, tidak ditunggangi kendaraan itu. Dia orang mengatakan juga, itu gimana pikirannya itu? Kendaraan untuk dinaiki tapi tidak dinaiki, hanya dibawa. Nah, itulah masyarakat cara menilai kita, ya. Nah, begitulah kehidupan, ya. Jadi hal yang memang kita perlu terus menganalisis, terus kita memahami keadaan itu, bagaimana pemahaman kita terhadap agama ini kita implementasikan dalam kehidupan, ya. Jadi eh, itulah tadi apa yang bisa kita lakukan sebaik kita bisa melakukannya. Gitu ya. Kalau memang tidak bisa kita melakukannya ya kita sedikit-sedikit lah gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti matematis yang tadi ditanyakan oleh Pak Dekan. Jadi akhirnya kita juga sudahlah berbuat sekecil apapun kita lakukan perbuatan kebaikan itu yang akan mendatangkan kebaikan ya dan hikmah manfaat bagi sesama. Saya kira itu Kang Mentawis. Siap, Ya, atur jawaban yang nuhun Pak tadi. Ustaz. Enggak, Pak Dekan ada tambahan Pak Dekan?
Cekap Pak. Cekap, betul nuhun. Prof Nandang sepertinya mau bertanya, Prof. Sakedik Pak Ustadz. Assalamualaikum Enggak, Prof. warahmatullahi Udah wabarakatuh. mah, Prof. Alhamdulillah sebenarnya. Iya mah naonnya yang gini Pak Ustadz, kita teh kan tadi kita punya kewajiban untuk mendidik anak apa namanya? Ya mendidik tadi kan bukan hanya ngomong tapi juga memberikan contoh. Kita sudah berupaya walaupun tadinya muncul bahasa nu terakhir mah samampuna we rek sakedik oge gitu kan ya buat baik kan begitu ya. Tapi terkadang saya itu orangnya selalu apa ya so keheula keheula terus disabar lah gitu kan budak teh kita ki hararese dikta hararese akhirnya saya punya pandangan nu penting mah nitah ngeus sesuai dengan kemampuan apa namanya membuat fasilitas memberikan fasilitas dan yang lain sudah mangga beda sudah kita mah berbuat sedemikian kalaupun ayah anak masih kena merak kedebong terus gitu kan ya sudah ada dewasa saya kadang-kadang suka bilang begitu baik we ada Iya. apa-apa mah udah sudah coba begini, tapi kalau memang tetap aja tidak dengar, ya mangga silakan aja gitu. Apakah seperti itu, Bapak? Saya terlalu memang harusnya sih sabar sih, tapi kan Iya. mau bisa sabar sih Iya. gak nabi, kita belum itu Iya. jauh-jauh tuhnya. Enggak. Kadang-kadang saya suka punya pandangan seperti itu. Kunaon sih nih hara resetting sih kan gitu kan ya. Kalau ada anak-anak yang susah nurut misalkan ya atau saya tuh ingin begini tapi budak teh sok mawa kamu budak ayeuna makan nararemal we gitu kan ya Iya. berargumentasi. Urang Nah, jorong saeutik sabar gitu kan. Slow jadi kalkah keheul urang teh kan budak teh slow pas gitu kan ya. Nah, tadi pernyataan yang tadi saya sampaikan misalnya aja, silahkan kalau memang tidak pada mau nurut mah, yang penting mah udah menyampaikan ucapan sudah dengan sesuai dengan kemampuan apa ngajak ibadah sudah misalkan, tapi ya tetap wae. Nah, apakah itu tidak termasuk yang terlalu apa ya lunak. lunak atau ini kesabaran gitu kan atau Iya. gimana nih sebagai orang tua Iya. nih? Itu mungkin Mangga, Pak itu Pak Ustad. Nuhun. mangga. Turun, Prof. Mangga langsung, Pak Ya, Ustaz. ya. Ada ayat yang mengatakan wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Ya. Hmm. Kalau lihat konteks ayat itu mengatakan perintahkanlah anak-anakmu sholat, tapi kamu bersabar atasnya. Karena itu adalah sesuatu yang berat. Tidak Hmm. dikatakan dengan bahasa sobar, tapi wastobir. Ya. Hmm. Wastobir itu bukan hanya sikap mental, tapi bukan hanya sikap diri, tapi mental juga itu. Hmm. Ya. Jadi karena perintah sholat itu berat, ya, untuk dilakukan, maka kata Allah wastobir 'alaiha. Nah, bentuk kesabaran kita itu dan memang itu ya tadi yang Prof Nandang katakan itu. Jadi dah kadang-kadang kabudak teh kumahanya gitu, kadang-kadang orang beak cara gitu ya, beak Biar dengkal bengkak gitu. gitu ya. Tapi ya memang itu hal yang berat, Prof. Ya, jadi kalau kita kiaskan atau kita mengambil ayat tadi yang kita gunakan, wastabir 'alaiha itu bukan hanya menuntut kita kesabaran, mungkin di sana ada juga unsur kita ada komunikasilah kita dengan Allah, berdoa gitu ya. Kemudian mungkin anak-anak kita sekarang itu tidak senang dengan bentuk perintah, tapi diajak diskusi gitu kira-kira, ya, memberikan motivasi. Saya kira mungkin dengan bentuk komunikasi yang kita lebih intens, kemudian juga ya tadi ya di luar sepengetahuan mereka, ya, seperti keyakinan kita bahwa ini kita sukses. Bapak-bapak ini sukses kita sukses semua ini mencapai tingkat yang saat ini kita gapai, yakinkan jangan-jangan ada doa orang tua kita, ya, ada campur tangan, ya, orang-orang yang mencintai kita atas keberhasilan kita, ya, harus jujur kalau hanya kemampuan kita mungkin seberapa sih kemampuan kita, ya, nah itu saya kira yang harus menjadi motivasi bagi kita. Ya mungkin secara lahir mah tadi seperti Pop mengatakan bari rada keheul gitu. Geus kudu mapek kumaha maneh we hayangna gitu. Abejaan geus gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin di belakang situ ada upaya-upaya batiniah kita. Mungkin secara lahiriah kita bisa tambah dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan motivasi, dengan pandangan-pandangan. Ya kadang-kadang kita sulit sekarang ngobrol dengan anak kita, Prof. Ya, kalau kita dulu dengan orang tua, zaman kita tuh nggak banyak ngobrol, tapi sudah kita nurut aja gitu. Orang tua mau nyelakakeun. Kalau sekarang itu nggak bisa, itu hanya ngobrol, hanya turut nurut saja. Harus lohis,
harus Ya, jelas, karasa oleh dirinya gitu. Mungkin itu betul. juga kita bisa jadikan pendekatan-pendekatan. Ketika kita diskusi, kita berikan pandangan, sampai memberikan pengetahuan, sampai kita memberikan motivasi dan lain sebagainya. Tadi salangkungna mungkin ada yang kita lakukan di belakang mereka. Iya. Mungkin ya doa kita, munajat kita, yakinlah bahwa doa orang tua untuk anaknya itu mustajabah. Hmm. Ya, yakinkan kesuksesan kita hari ini, kita sebagai anak, walaupun sudah jadi aki, bahwa Iya. kesuksesan, anugerah yang kita terima itu yakin Hmm. boleh jadi ada doa-doa orang tua kita yang kita tidak pernah tahu selama ini. Betul, betul. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Dia jadi contoh inspirasi bagi kita. Nabi Ibrahim itu seakan-akan kalau lihat sejarah cul budak teh ditinggalkan di padang pasir gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa itu di belakang itu. Istrinya yang merawat anaknya. Nabi Ibrahim berdoa minta didoakan tempatnya menjadi tempat yang limpah ruah rizki. Kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Allah kabulkan menjadi abul anbiya. Nabi Ibrahim menjadi bapaknya para nabi. Insya Allah, Prof. Ya, Amin, memang amin, amin. kita tidak boleh bosan, Prof. Kita tidak boleh Iya. bosan, kita tidak boleh capek, gitu ya. Jadi ada upaya-upaya lahir, tapi juga mungkin ada usaha-usaha batin yang harus kita lakukan. Pangitan gitu, Prof. Hapunten. Atur nuhun, atur nuhun. Jazakallah khairan kasiran. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali ini Pak Ustadz. Alhamdulillah, jadi bukan hanya usaha lahir Pak ya, tapi usaha batin. Ya seperti tadi kaidahnya la yutraku kuluh, yang tidak dapat dilakukan semuanya ya ulah ditinggalkan sama sekali gitu. Minimal ada yang kita lakukan gitu. Ada yang kita laksanakan. Walaupun saya belum sampai seperti Prof Nandang, anaknya sudah besar-besar, tapi menjadi pengalaman. Nyata, gede ku gede nah, hese diatur. Budak geus boga budak sangat. Alhamdulillah, alhamdulillah hadir juga Prof Doa Edi. we rabbi habli minas solihin we enggak salat. Amin. Gitu Prof, mohon laras gitu Prof. Amin, amin. Amin. Ada Bu Wamen ini alhamdulillah hadir. Siap. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah 6:30, waktunya sudah habis, walaupun sebenarnya diskusinya masih hangat, tapi apa boleh kata kita harus akhiri karena mungkin ada kegiatan lain nanti di fakultas. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber Bapak Dr. Andes Eko Subriantoro. Jazakumullah khairan katsir atas ilmunya. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin. Dan juga kepada seluruh hadirin, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan, kelancaran dalam aktivitasnya pada hari ini. Sekali lagi kami dari Prodi mengumumkan nilai hari ini terakhir. Jadi mohon Bapak Ibu untuk Yo, memberikan nilai, yo, nilai ke Pak Herman ya. Jangan sore-sore juga ya, kalau bisa siang. Ya, siang sudah diberikan nilainya ya. Jadi apa bisa pulang lebih awal. Yang kedua, hari ini ada debat moot court. Mangga Bapak Ibu di haturanan ningih untuk datang ke SC melihat anak-anak kita yang melakukan lomba debat ya, lomba debat moot court. Peradilan semu, Pak. Peradilan semu ya Pak ya? Mohon. Peradilan semu, mohon. Ya, jadi silakan untuk bisa menghadiri, melihat dan memotivasi anak-anaknya, anak-anak bimbingannya. Juga insya Allah nanti hari Kamis besok jam 8.30 ada kegiatan rapat rapat persiapan KSA. Apa saja yang harus disiapkan untuk KSA ke semester antara sekarang ini. Jadi mohon untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Ini mungkin pengumuman dari Prodi. Terima kasih atas kerjasamanya. Bangga sekali lagi kita berdoa, semoga seluruhnya diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan juga lancar dalam setiap aktivitasnya. Dan yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga diberikan jalan keluarnya, dan utamanya semoga kita seluruhnya dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan selaku moderator undur diri, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustad. Waalaikumsalam. Mohon Sudayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum pamit. Pamit.